Sejak lahir, aku sudah terkena kutukan. Setelah mati, aku akan dijadikan hantu baju berdarah. Agar aku tetap hidup, nenek menjodohkanku dengan hantu perempuan. Meskipun istriku tak terlihat dan tak tersentuh, dia selalu melindungiku dari bahaya. Namun saat aku dewasa, nenek memberitahuku bahwa dia akan meninggal dan melarangku melayat. Dia bilang aku tak boleh kembali selamanya. Saat aku kembali ke desa, kulihat semua penduduk desa telah diubah menjadi arwah gentayangan. Mata mereka menatap tajam ke arah aula pemakaman nenek, dengan tatapan seperti akan mendapatkan permen. Sangat menyeramkan. Saat itu, dupa hampir padam. Para penduduk desa terlihat seperti akan segera menyerbu masuk. Aku segera berteriak, "Xiao Sui, nyalakan dupa lagi. Dupa harus terus menyala, tidak boleh padam." Mereka akan masuk, tapi dupa sudah dimakan sebagian besar oleh arwah di depan pintu. Entah bisa bertahan sampai besok atau tidak. Aku buru-buru bertanya pada Xiao Sui, "Coba ingat-ingat, apa yang nenek lakukan sebelum meninggal? Apa yang dilakukan penduduk desa? Kapan mereka berubah menjadi arwah?" 2 hari sebelum nenek meninggal, beliau menyuruh semua orang untuk berkemas dan pergi. Beberapa orang dipimpin oleh pemburu keluar dari pegunungan, tapi beberapa orang tua tidak mau pergi karena terikat dengan desa. Aku mulai mengerti, yang pergi adalah para pemburu. Mereka tahu kemampuan nenek. Penduduk baru yang datang belakangan tidak pernah mengalami hal mistis. Jadi mereka tidak percaya pada nenek dan tidak mau pergi. Xiao Sui melanjutkan, "Nenek sudah membujuk mereka, tapi sia-sia. Beliau menyuruh mereka membuat boneka pengganti, tapi mereka tidak mau. Lalu aku membujuk ayahku, tapi dia juga tidak mendengarkanku. Setelah nenek meninggal, tiba-tiba muncul kabut tebal di desa. Semua orang mulai demam tinggi dan batuk darah. Aku juga flu, tapi sembuh 2 hari kemudian. Ayahku sepertinya juga sembuh, tapi dia selalu menghindar dariku." Menurut Xiao Sui, kabut tebal setelah nenek meninggal adalah penyebab kematian semua orang. Aku mengeluarkan jimat kuning yang ditulis dengan darah nenek, dan mengibaskannya. Tak disangka, arwah di luar tiba-tiba menjadi tegang. Ternyata nenek pernah memberi Xiao Sui minum air jimat kuning yang dibakar. Itulah sebabnya dia selamat. Aku menyuruh Xiao Sui menjaga dupa, lalu membuka pintu kamar nenek. Kamar itu kosong, hanya ada kotak besi di atas dipan. Mungkin ini barang yang ditinggalkan nenek untukku. Aku tahu aku tak bisa berlama-lama di sini. Setelah menyuruh Xiao Sui menyalakan dupa, aku bersiap pergi. Tapi tiba-tiba istriku menarik bajuku. Aku menoleh. Arwah di luar memberi jalan. Di tengah jalan berdiri seorang wanita berlumuran darah. Rambutnya terurai, matanya kosong. Beberapa ususnya yang merah terjuntai. Itu mayat hidup, istri Zhang Yidan. Aku menatap Xiao Sui dengan panik. "Kau bilang ini istri Zhang Yidan?" "Iya, Ge. Dia istri Yidan Ge." Padahal beberapa waktu lalu, Yidan masih bercerita betapa baiknya istrinya, dan betapa sulitnya mereka mempersiapkan pernikahan. Sialan, siapa sebenarnya yang mengubah orang baik-baik menjadi Suehu? Aku sudah membaca banyak buku nenek tentang cara mengubah Xinghu menjadi Suehu. Harus memicu kekejamannya. Caranya sangat kejam, harus terus-menerus menyiksa orang atau benda yang disayangi Xinghu semasa hidupnya. Di depan matanya, sampai memicu obsesi, niat jahat, dan niat membunuh. Setelah menjadi Suehu, ia akan mencari orang hidup. Dulu aku pernah bertanya pada nenek apakah dia pernah melihat Suehu. Tapi nenek bilang, siapa yang sekejam itu untuk mengubah orang hidup menjadi Suehu? Betapa menderitanya wanita ini. Tiba-tiba, Suehu itu menyerang. Yege, dia mencekik leherku dengan erat, membuka mulutnya lebar-lebar, siap menggigit. Melihat itu, aku mendorong wajahnya. Darah mengalir dari jari-jariku. Lalu Xiao Sui memukulnya dengan bangku. "Lepaskan Yege." Suehu itu tiba-tiba menyerang Xiao Sui. Aku memeluk Suehu itu. "Xiao Sui, lari." Lalu aku terpental. "Habislah aku kali ini, Xiao Xuan." Suehu itu tertegun. Saat itu, sebuah gunting berjimat ditancapkan ke tubuhnya. Lalu Suehu itu terbakar oleh api neraka. Aku terkejut melihat orang yang melakukannya. Ternyata dia suami Suehu, teman masa kecilku, Zhang Yidan. Anehnya, peti mati nenek tidak dipaku. Tiba-tiba peti mati nenek bergerak. Sebuah tangan kecil keluar, lalu nenek mengintip. "Nenek." Xiao Sui pingsan ketakutan. Kulihat lebih dekat, itu bukan nenek, itu gadis kecil dalam mimpiku bersama nenek. Saat aku bertanya-tanya mengapa dia ada di peti mati, dia tiba-tiba menyerang Zhang Yidan. Ternyata hantu kecil itu tidak berwujud. Dia ingin membunuh temanku. Kenapa dia ingin membunuhnya? Barusan, istri Zhang Yidan menunjukku, dan aku hampir pingsan. Tapi sebuah gunting berjimat menusuknya. Pelakunya adalah Zhang Yidan, suami hantu itu. Yidan terlihat aneh. "Yege, kenapa kau kembali?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa melihatnya menatap istrinya dengan sedih. Yidan bergumam, "Xiao Xuan, ku bilang apa? Kurung Yege atau ku penggal kepalamu." "Yege, kalau kau datang, kita tidak bisa pergi. Semua ini ditujukan untukmu dan nenek. Beberapa waktu lalu, nenek menyuruh kita pergi. Tapi Xiao Xuan pulang ke rumah orang tuanya. Saat aku sampai di rumah Xiao Xuan, dia tidak ada di sana.
Polisi juga tidak menemukannya. Akhirnya aku menemui nenek. Setelah meramal, nenek memukuli aku habis-habisan dengan sapunya. Dia marah karena aku tidak langsung mencarinya. Dia bilang aku yang menyebabkan kematian Xiao Xuan. Setelah itu, nenek meminta gunting yang pernah dipakai Xiao Xuan. Lalu dia bergegas masuk ke hutan. Dia bilang dia akan membalas dendam. Beberapa hari kemudian, aku pikir nenek sudah menyelesaikan masalahnya. Tapi nenek malah bilang dia akan mati. Dia diserang, dan feng shui desa telah dirusak. Gerbang kehidupan diganti menjadi gerbang kematian. Dia juga bilang mereka menggunakan peti mati awan darah untuk mengurung 3 jiwa nenek. Dia bilang dia tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Aku tetap ngotot ingin melihat jenazah Xiao Xuan. Meskipun nenek telah merebutnya kembali. Xiao Xuan sudah meninggal. Nenek menyuruhku menguburnya. Tapi aku tidak tega. Aku membuka guntingnya untuk melihat apakah dia bisa hidup kembali. Dia hidup kembali. Tapi tidak mengenaliku. Ku dengar seseorang menghabiskan 10 tahun untuk merusak feng shui desa dan mengubahnya menjadi gerbang kematian. Itulah sebabnya istriku melarangku masuk desa. Tiba-tiba istriku menarikku. Aku melihat nenek yang hendak keluar dari peti mati. Ternyata itu hantu perempuan kecil tanpa wujud. Dia hendak memukulku. Aku mengeluarkan jimat untuk menaklukkannya. Dia langsung menjatuhkanku dengan sekali pukul. Hantu kecil itu semakin menggila. Dia ingin memakan kepalaku. Tiba-tiba, aura merah muncul, membungkusku. Aura itu menghilang. Ternyata itu istriku yang sudah 20 tahun tidak kutemui. Hantu kecil itu belum sempat bereaksi, dan langsung dibekukan di udara oleh istriku yang marah. Hantu kecil itu menjerit kesakitan, hampir menangis. Aku merasa kasihan dan berpikir, hantu kecil ini bisa duduk di bahu nenek. Pasti ada hubungannya dengan nenek. Aku bertanya pada istriku yang baru kutemui, "Permisi, bisakah kau mendengarku? Bisakah kau melepaskannya sebentar?" Istriku terlihat bingung. "Kau bahkan tidak bisa melawan hantu kecil ini. Dan kau mau aku melepaskannya? Kau tahu, pukulannya barusan membuatmu kehilangan umur belasan tahun?" Aku berkata dengan sedikit malu. Lepaskan saja dia." Aku ingin bertanya sesuatu padanya. Dalam hati aku bergumam, apakah dia benar istriku, secantik yang kubayangkan? Istriku mendengus, dan melepaskan hantu kecil itu. Aku kemudian menenangkan hantu kecil itu. Aku bertanya apakah dia hantu yang dipelihara nenek. Saat ku sebutkan nenek, hantu kecil itu menangis, dan mengangguk dengan cepat. Aku bertanya apakah nenek sudah meninggal. Dia terdiam beberapa detik lalu menjawab, "Saat aku berduka karena kehilangan nenek." Hantu kecil itu tahu aku cucunya dan berteriak. Lalu dia mencoba menjelaskan sesuatu dengan gerakan tangannya. Aku menatap istriku dengan bingung. Istriku berkata, "Dia bilang nenek menaruhnya di dalam peti mati. Siap untuk menghabisi pembuka peti mati di saat yang tepat. Tak disangka kau pelakunya." Istriku tampak cemburu. Dia tahu kesalahannya dan bersedia menjadi hantu peliharaanmu. "Apa yang akan kau lakukan padanya?" Sebelum aku menjawab, istriku berkata, "Hantu kecil seperti ini tidak terlalu berguna. Biar aku lenyapkan dia." Begitu selesai bicara, hantu kecil itu terangkat dan menjerit kesakitan. Aku segera mencegahnya. "Tunggu, istriku, biarkan dia hidup." Istriku tiba-tiba tampak angkuh. "Mintalah dengan sopan." Aku teringat nenekku dulu juga selalu bersikap hormat padanya dan berkata mohon. "Istriku, mohon, kumohon angkat tanganmu dan lepaskan hantu kecil ini." Istriku mendengus. "HMPH, ingat, lain kali panggil aku putri ke-9. Lalu dia memperingatkan hantu kecil itu. "Baiklah, dia sudah memohon untukmu. Aku tidak akan menyulitkan hantu kecil sepertimu. Tapi jaga dirimu baik-baik. Kalau tidak, aku akan membuat jiwamu hancur berkeping-keping." Aku menatap hantu kecil yang gemetar ketakutan dan berkata, "Kita sama-sama menderita. Kau sebagai hantu dan aku sebagai manusia." Tapi tiba-tiba istriku berkata, "Energi kehidupanmu tidak cukup untuk membuat wujud asliku bertahan lama di dunia manusia. Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Aku ingin melihatmu membuka matamu." Biarkan aku melihat istriku. Sekali saja. Tapi istriku berkata melihatnya sekali akan mengurangi 30 tahun umurku. Aku setuju tanpa ragu. Hal ini mengejutkan putri ke-9. 30 tahun umurmu untuk melihatku sekilas. Apakah itu sepadan? Kau sudah melihatku tumbuh dewasa sejak kecil. Selama 20 tahun, kau telah melindungiku berkali-kali. Apa artinya 30 tahun? Jika seumur hidupku, aku tak punya kesempatan untuk melihatmu sekalipun. Lebih baik aku mati saja. Aku berpikir dalam hati, entah apa yang kupelajari dari drama TV itu berguna atau tidak. Istriku tampak akan menghilang, tapi sebelum pergi, dia membuka matanya. Tanpa riasan berlebihan, sedikit bedak saja sudah membuatnya sangat cantik. Aku tahu 30 tahun itu sepadan. Setelah istriku pergi, hantu kecil itu tidak berani mengangkat kepalanya. Lalu dia menunjuk ke guci jiwanya. "Ini adalah tempat tinggal hantu kecil. Masuklah." Asteris swish, dia masuk ke dalam. Memelihara hantu adalah hal yang serius. Satu langkah salah saja bisa berakibat fatal. Saat setetes darahku menetes, hantu kecil mungil muncul dari guci jiwa. Aku berteriak, "Keluarlah, makanan darah." Saat dia menggigit jariku, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Lalu dia mulai berubah.
Setelah menghisap darahku, dia tampak seperti gadis biasa. Aku berkata dengan tegas, mulai sekarang, kita terikat seumur hidup. Kau harus patuh dan tunduk padaku. Secara berkala, aku akan memberimu makanan darah. Jika salah satu dari kita berkhianat, kita akan dihukum oleh para dewa dan Raja Hantu. 8 Raja Hantu akan mengambil nyawamu. Melihatnya mengangguk, aku berteriak, kembali, keluar rumah. Aku menemukan Xiao Sui tergeletak di tanah. Mungkin karena terlalu banyak minum. Tapi di mana mayat Yidan dan istrinya, dan jejak kaki anak kecil ini? Dari mana asalnya? Setelah Xiao Sui bangun, dia juga tidak tahu apa-apa. Aku memikirkan kembali jejak kaki itu. Melihat penduduk desa yang sudah menghilang dari pintu, aku merasakan firasat buruk. Xiao Sui, ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke kota besar. Meninggalkan tempat ini. Kita tidak akan kembali. Tapi di mana mayat nenek? Suatu hari nanti aku harus mencari tahu penyebab kematian nenek. Matahari terbenam dan hujan baru saja berhenti. Saat kami sampai di jembatan Si, pemandangan di depan kami mengejutkan. Teman masa kecilku, Zhang Yidan, terbunuh di persimpangan jalan. Tubuhnya tertusuk gunting istrinya, tapi Yidan tidak tahu bahwa istrinya, meskipun sudah meninggal, sedang hamil. Dengan satu tusukan gunting, dia membuat jiwa istrinya melayang. Kupikir semuanya sudah berakhir, tapi hal-hal aneh baru saja dimulai. Karena Zhang Yidan dan mayat istrinya yang berlumuran darah menghilang, dan ada jejak kaki bayi di tanah. Melihat ini, aku bersiap untuk meninggalkan desa yang aneh ini bersama Xiao Sui. Tapi mayat Yidan menghalangi jalan, dan ada jejak kaki bayi di sebelahnya. Xiao Sui memberitahuku, ternyata istri Yidan sudah hamil. Gunting itu adalah gunting nenek, juga gunting yang dicuri anak mereka. Ayah membunuh ibu, anak membunuh ayah, hutang hantu yang ganas. Anak hantu mereka telah membunuh ayahnya, dia melawan takdir. Menurut adat, orang yang meninggal sebelum usia 30 tahun tidak boleh menggunakan peti mati. Dan harus ditimbun dengan batu, untuk mencegah roh jahat keluar dan melukai orang. Tapi jiwa Yidan telah disegel oleh gunting nenek. Jiwanya sudah melayang, aku juga tidak berniat menekannya. Tapi saat itu, sebuah pistol diarahkan ke kami. Orang yang datang adalah polisi setempat. Salah satu dari mereka bahkan menuduhku memukuli Yidan sampai mati demi Xiao Sui. Mereka ingin membawaku ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat itu, seorang polisi senior yang berpengalaman mengingatkan, hati-hati, orang-orang di desa Xiao Yitun ini tahu ilmu hitam. Dia melanjutkan dengan nada serius, desa hari ini terasa berbeda dari biasanya. Lalu dia bertanya padaku, nak, siapa yang meninggal di rumah Dukun Zhou di lereng gunung minggu lalu? Ku tidak menyangka polisi ini juga kenal nenek. Itu Dukun Zhou sendiri. Dengan ekspresi serius, polisi itu membawa kami ke kantor. Tapi saat kami sampai di jembatan Si, terdengar tawa anak kecil dari bawah jembatan. Polisi muda itu berkata, bukankah semua orang di desa itu sudah mati? Kau dengar tawa anak kecil itu? Aku segera memperingatkannya untuk tidak pergi. Tapi sudah terlambat. Dia menatap permukaan sungai dengan tatapan kosong, tertawa terbahak-bahak. Saat dia menoleh kembali, dia sudah gila, di depan semua orang. Dia melompat ke sungai. Ratusan mayat mengambang di sungai. Polisi itu juga pertama kalinya melihat pemandangan seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara petir. Saat kami menoleh, ternyata ada 2 orang dengan aura Tao. Salah satu dari mereka bahkan mengklaim bisa menyelamatkan orang. Dia membaca mantra, emas perak sebagai persembahan. Dupa dipinjam. Mohon angkat tangan kalian. Hantu air itu sepertinya mengerti. Mereka berenang menuju uang kertas. Saat orang itu ditarik ke atas, wanita itu menggoyangkan lonceng tembaga dan bergumam, dengan pengampunan dari Yang Maha Tinggi, aku memohon kepada 5 kaisar dari 5 penjuru. Dan memohon kepada Jenderal Hantu Agung. Semua roh jahat dan hantu liar dilarang tinggal. Pergilah. Tanpa diduga, banyak roh jahat benar-benar keluar dari hidung dan mulut pria itu. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan. Roh-roh itu kembali masuk. Aku segera memperingatkan wanita itu untuk menjauh dari tubuhnya. Pria yang bersamanya berkata, jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu. Pada saat itu, polisi itu benar-benar terbangun. Tapi detik berikutnya, dia mengeluarkan suara gugugu. Dia langsung menangkap wanita itu. Pria itu memukulnya, tetapi menyadari bahwa kepala orang itu sangat keras. Melihat wanita itu dalam bahaya, asteris bang, asteris, wanita itu terselamatkan. Aku berteriak, sudah kubilang untuk menjauh. Dengan peringatanku, mereka mengangkat polisi yang tergeletak di tanah. Dari percakapan mereka, aku tahu, wanita itu bernama Zhao Qian, seorang ahli Feng Shui. Pria itu bernama Zhao He, dengan takdir yang kuat. Dia seorang detektif. Mereka ternyata datang untuk mengunjungi nenekku. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui identitasku dan kabar kematian nenekku. Aku menasihati mereka untuk segera pergi. Terlambat, tidak ada yang bisa pergi. Tapi Zhao He tidak percaya. Dia bersikeras untuk meramal. Saat formasi itu disusun, kompas mulai berputar dengan cepat. Lalu, membuat mereka berdua terkejut. Jarum kompas itu pecah. Melihat ini, wanita itu menyadari keseriusan situasi.
Dia mengikuti petunjuk kompas dan membuat tanda di sepanjang jalan. Tapi kemudian istriku menghentikanku dan memperingatkanku untuk tidak melanjutkan. Dia bilang mungkin ada sesuatu yang menunggu kami di hutan. Setelah itu, kami berjalan di hutan entah berapa lama. Tiba-tiba, Zhao Qian terlihat tegang. Karena kami kembali ke tempat semula. Pada saat yang sama, Xiao Sui juga melihat sesuatu yang tidak bersih. Aku mengikuti arah yang ditunjuk Xiao Sui dan melihat seorang wanita berbaju merah bersembunyi di balik pohon. Makhluk itu menatap kami tanpa ekspresi. Wajahnya yang kurus penuh dengan luka sayatan. Lalu dia berjalan ke arah kami. Aku mengingatkan Xiao Sui untuk menutup matanya dan tidak menatapnya. Jangan menatapnya. Dia berjalan tepat di depanku. Dia berdiri di sampingku selama 1 menit. Lalu dia melihat ke arah polisi Xiao Du yang tergeletak di tanah. Aku berteriak, gawat, makhluk itu ingin merasuki tubuh petugas Xiao Du. Polisi senior itu juga terkejut. Oh, kau sudah bangun, Xiao Du. Barusan, petugas Xiao Du telah dirasuki oleh hantu jahat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya di kedua tangannya, dan dengan paksa menarik tangannya dari borgol. Darah muncrat kemana-mana, kulit di tangannya terkelupas. Lalu dia mencoba menggigit semua orang. Melihat ini, polisi senior itu langsung mengeluarkan pistolnya, dan menembak. Namun yang mengerikan, meskipun kepalanya hancur, Xiao Du tidak berhenti. Dia menggigit leher polisi senior itu, dan menariknya, langsung putus. Tapi dia sepertinya tidak puas dan terus tertawa. Dia kemudian mengunci targetnya pada kakak beradik Zhao. Lalu dia berteriak dan mencoba menyerang. Melihat ini, Zhao He, sang detektif, langsung memukulnya. Pukulannya bagai badai menerjang wajah mayat hidup itu. Dengan satu serangan, mayat kaku itu jatuh ke tanah. Saat Zhao He menyadari bahaya dan memanggil adiknya untuk pergi, Zheng Dongxi tiba-tiba hidup kembali, dan mencengkeram daging Zhao He. Aku segera memisahkan mereka, melihat mayat yang bangkit kembali. Aku terpaksa memanggil hantu kecil yang baru kudapatkan. Turuti panggilanku, keluar dan makan darah. Setetes darahku menetes, dan guci jiwa terbuka otomatis. Aku segera berkata, habisi dia. Tak kusangka, dia langsung menerjang mayat kaku itu, dan menarik keluar hantu wanita itu. Hantu wanita itu tampak ketakutan, berteriak-teriak. Sedangkan hantu kecilku menyeringai, lalu memakan wajah hantu wanita itu. Zhang He dan adiknya terkejut dan berkata, pemelihara hantu. Dia memakan hantu jahat. Melihat tatapan aneh wanita itu, hantu kecilku menyeringai ke arahnya. Zhao Qian ketakutan sampai mengompol. Aku berkata, sudah, jangan takut-takuti mereka. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi setelah mengendalikannya sendiri, aku baru tahu betapa kuatnya hantu kecil ini. Polisi itu berkata dengan yakin, saudara muda, kemampuanmu ini pasti kau cucu nenek Zhou. Setelah kejadian ini, Zhao Qian dan yang lainnya ingin segera pergi. Dia melihat kompas yang tidak menunjukkan bahaya dan bergumam, tidak ada bahaya, kita bisa keluar. Suara rombongan terdengar dari kejauhan. Sosok rombongan semakin jelas. Polisi itu berkata, pasti orang-orang dari kota datang untuk menyelamatkan kita. Tapi aku berteriak, jangan ke sana. Lalu aku mengingatkan, Zhao Qian, lihat, apa ada yang aneh di depan? Zhao Qian dengan tenang melihat kompas dan berkata, tidak ada bahaya, tapi aku tahu ada sesuatu yang jahat di depan. Karena istriku menarikku erat-erat dan mencegahku maju. Benar saja, saat sosok di kabut mendekat, aku melihat dengan jelas apa yang datang. Ternyata barisan prajurit Yin. Semua orang merasa ada yang tidak beres dan segera melarikan diri. Tapi polisi itu terlambat setengah langkah, dan terseret ke dalam kabut. Kami kembali ke desa yang penuh kejadian aneh. Sepertinya kami terjebak di desa ini. Anehnya, seseorang mendirikan batu nisan untuk Zhang Yidan. Tapi setelah melihat batu nisan itu, aku tahu ada yang tidak beres. Aku menggali kuburannya, kuburan kecil itu. Anehnya, mayatnya hilang. Saat aku marah memikirkan siapa pencuri mayat itu, Zhao Qian melihat sesosok mayat mengapung di sungai. Ternyata itu polisi Huo yang ditangkap prajurit Yin. Kelihatannya jiwanya telah diambil oleh prajurit Yin. Tapi dengan tekad yang kuat, dia berhasil lolos. Aku segera meminta Zhao Qian untuk memanggil jiwanya. Saat itu, aku teringat hantu air di bawah jembatan dan mengerti fungsi jembatan itu. Jelas itu adalah sungai pengantar jiwa. Zhao Qian mendapatkan tanggal lahir Huo dari KTP-nya. Lalu dia membaca mantra, jiwa yang pergi, kembalilah. Orang tua masih ada, jiwa yang pergi, kembalilah. Ada anak yang lemah, istri yang berduka menanti. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik, set. Seiring mantra yang diucapkan, asap seperti roh mulai muncul dari sungai hukum. Roh Kapten Huo pun muncul. Melihat kertas jimat hampir habis terbakar, Zhao Qian berteriak, Huo Dadong, putra Huo, lahir tahun 1970. Umurnya belum habis, tubuhnya belum mati, roh yang hilang. Kembalilah ke tempatmu. Rohnya tampak akan kembali. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan meraih roh itu. Ternyata prajurit Yin dari sungai itu yang menahannya dengan erat. Sepertinya aku harus mengeluarkan hantu kecilku. Saat aku bersiap melepaskannya, tiba-tiba terdengar suara tua. Yo, kalian sedang memanggil roh ya?
Aku segera menoleh. Entah sejak kapan, seorang kakek tua muncul di belakangku. Yang lebih mengejutkan, ia datang dari desa. Memang ada jalan lain dari desa, tapi aku tidak pernah melewatinya. Nenek juga tidak mengizinkanku. Itu jalan menuju kematian. Sebelum berdirinya negara, ribuan orang meninggal karena wabah di sana. Jalannya berbahaya. Bahkan orang hidup pun tidak berani masuk. Roh yang di sana hanyalah mainan. Hanya orang seperti nenek yang bisa menyegel jalan kota mati itu. Maka terbentuklah desa Xiaoyi ini. Zhao He juga menyadari hal ini dan berteriak. Aku Zhao He dari Kabupaten Dalong. Siapa kau? Kau seenaknya datang. Apakah kau ingin mengganggu ritualku dan adikku? Namun, kakek itu tiba-tiba membalas sapaan Zhao He. Ternyata, namanya Hai Lao dan memiliki hubungan leluhur dengan Zhao He. Zhao Qian tampak kesulitan memanggil roh. Dengan tenang, ia mencabut sehelai rambut petugas Huo. Lalu ia mengeluarkan setumpuk kertas manusia. Ia menuliskan sesuatu di kertas itu, lalu meniupnya dan melemparkannya ke sungai. Kertas itu berubah menjadi kepala petugas Huo. Para prajurit Yin mengejar kepala itu. Rohnya kembali ke tubuhnya dan Huo Dadong terselamatkan. Tapi Hai Lao datang dari Xiaoyi. Jalan setapak itu pasti sulit dilalui. Hai Lao sepertinya menyadari kebingunganku dan berkata, "Nak, apa kau pikir kematian senior Zhang ada hubungannya denganku? Karena kita semua dari Kabupaten Dalong. Kalian mungkin sudah tahu beberapa hal. Waktunya hampir habis. Zhao He, gendong kapten. Kita bicara di jalan." Zhao He mengingatkan, "Paman Hai, para prajurit Yin sedang lewat. Kita tidak bisa keluar. Kita sudah kehilangan satu orang." Hai Lao tersenyum aneh dan berkata, "Satu orang? Hehe, kalian beruntung bisa bertahan sampai sekarang dengan dampak seperti ini. Aku pergi menonton pertarungan dengan beberapa teman. 3 orang meninggal. Aku hampir tidak bisa kembali." Zhao He bertanya, "Paman Hai, apakah ada orang yang bertarung?" "Tentu saja, aku diundang untuk menonton. Teman-temanku dibunuh. Mereka tidak bisa kembali. Aku tahu pertarungan yang dimaksud Hai Lao pasti berhubungan dengan nenek." Tiba-tiba, Hai Lao bertanya kepadaku, "Nak, apa kau tahu penyebab semua ini?" Hai Lao melanjutkan, "Kau pasti tidak tahu identitas asli nenekmu. Nenekmu, Zhou Xian, juga dikenal sebagai Zhou Ying, si pembantai 10.000 orang. Nenek sihir Zhou, nenek dan rohnya, pernah membantai satu jalan. Ia sendirian hampir memusnahkan seluruh klan Tao. Orang-orang memanggilnya nenek sihir Zhou, tapi yang disebut klan Tao ortodoks malah bergabung dengan 100 orang untuk menjebaknya, mengundang nenek untuk datang sendirian. Saat itu, pertempuran sangat dahsyat. Nenek bahkan memanggil Raja Hantu. Tapi aku sangat marah ketika kakek tua Hai menyebut nenek sebagai nenek sihir Zhou. Nenek selalu menolong orang dan berdermawan. Pasti ada kesalahpahaman besar." Tapi kakek tua Hai tiba-tiba berkata, "Aku pernah bertemu dengannya. Tentu saja aku tahu kepribadiannya. Tapi sebelum revolusi kebudayaan, dia sudah terkenal sebagai nenek sihir Zhou. Dan juga pewaris aliran pemeliharaan hantu Wuyi. Berbicara tentang sihir, berbicara tentang senior Zhou Ying, kita harus membahas musuh-musuhnya, yang disebut aliran ortodoks." Aku bingung. Musuh nenek, aliran ortodoks. Kemudian kakek tua Hai menyebutkan nama-nama yang familiar. Dukun Cumaksian dari Timur Laut, Pendeta Tao Maosan, Sutu, Mei Yi, Kuan Zhen. Inilah yang disebut aliran ortodoks. Sedangkan cabang kecil kami disebut aliran kecil, bahkan aliran sesat. Awalnya semua baik-baik saja, tapi suatu ketika terjadi masalah. Sasaran utama bukanlah nenekmu, tapi Suehu, Zhang Sue, istri Zhang Yidan. 3 tahun lalu, permata keluarga Zhou, Zhang Sue yang baru memulai karirnya, untuk menyelamatkan seorang anak yang malang. Menghisap jiwa murid penting Maosan dan membunuhnya. Karena pentingnya murid itu, aliran ortodoks sangat marah, dan terus menyelidiki sampai ke Zhang Sue. Meskipun aliran ortodoks yang terus mencari masalah, mereka menyebarkan berita bahwa Zhang Sue membunuh orang tak bersalah, dan terus-menerus menyergap dan menargetkan Zhang Sue. Zhang Sue masih muda, tapi dia telah menguasai teknik pemanggilan hantu keluarga Zhou. Dia sama sekali tidak menganggap serius aliran ortodoks, membuat murid dan keturunan klan ortodoks menderita kerugian besar, bahkan terbunuh secara langsung. Aliran ortodoks yang tidak terima menjadi marah. Beberapa tetua kuat dari klan Tao pergi ke keluarga Zhou bersama-sama, dan terus menekan mereka, mengatakan jika mereka tidak menyerahkannya, keluarga Zhou tidak akan tahu bagaimana keturunan mereka mati. Menghadapi tekanan dari aliran ortodoks, keluarga Zhou memutuskan untuk menyerahkan Zhang Sue. Tapi orang tua Zhang Sue, yang merupakan cabang keluarga, tidak mau, dan diam-diam membebaskan Zhang Sue, dan membuatnya menghilang dari pandangan aliran ortodoks. Zhang Sue bersembunyi untuk waktu yang lama. Mendengar ini, aku mengerti banyak hal. Yidan dan Zhang Sue menikah selama periode itu. Zhang Sue menghindari masalah sambil membangun kehidupan yang damai. Bahkan Yidan tidak tahu identitas asli Zhang Sue, apalagi bahwa dia memiliki kemampuan sihir yang kuat. Kakek tua Hai melanjutkan, desa Xiao Yitun pertama kali muncul. Meskipun Xiao Yitun berada di pegunungan, aliran ortodoks masih menemukan cara lain untuk mencarinya.
Mereka mengutuk orang tua Zhang Sui yang diusir dari keluarga Zhou dengan kutukan aneh. Kudanya konon sangat kuat, meskipun tidak langsung membunuh, tapi itu bisa membuat seseorang gila setiap saat. Mereka menjerit seperti hantu setiap tengah malam. Zhang Sui, yang entah bagaimana mendengar berita itu, memutuskan untuk menyelamatkan orang tuanya. Tapi itu justru masuk perangkap. Kudengar dia dan orang tuanya mati dengan mengenaskan. Setelah mati, tubuhnya dijadikan penggaris darah, untuk diperintah dan dipermainkan. Mendengar itu, aku sangat marah. Orang-orang yang mengaku dirinya benar, malah melakukan hal keji seperti ini. Xiao Sui menangis terseduh-seduh. Hiks, apa tidak ada yang bisa berbuat sesuatu? Kakek Lao berkata, di mata orang lain. Meskipun orang-orang Daomai itu bermain-main gila-gilaan, itu dianggap sebagai penyakit jiwa, dan mereka akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jika mereka menangkap penjahat dan menegakkan keadilan, itu tidak masalah. Tetapi, kekejaman yang disebut orang benar ini malah memancing keluar nenek tua Zhou yang hidup dan matinya tidak diketahui. Nenek tua Zhou yang dimaksud adalah Zhou Ying, nenekmu, iblis tua Zhou yang terkenal. Tadinya, dengan adanya nenek tua Zhou dari keluarga Zhou, orang-orang benar tidak berani bertindak seperti ini. Tapi nenek tua Zhou sudah lama tidak terdengar kabarnya. Semua orang mengira nenek tua Zhou sudah mati. Itu sebabnya mereka menjadi sombong dan sewenang-wenang. Nenek tua Zhou, setelah mengetahui cucunya meninggal, menjadi sangat murka. Dia menyerang keluarga yang dari sekte Daomai. Dalam pertempuran itu, seluruh keluarga yang entah bagaimana kehilangan jiwa mereka. Nenekmu sendirian mengalahkan seluruh aliansi Daomai. Tapi masalahnya tidak berakhir di situ. Sekte Daomai entah bagaimana menyatukan banyak kekuatan, dan menantang nenekmu untuk datang sendirian. Pertempuran itu sangat dahsyat. Nenekmu, dengan topeng hantu khususnya, bahkan memanggil Raja Hantu. Banyak anggota sekte Daomai yang tewas dan terluka. Namun, tepat saat sekte Daomai hampir kalah, seorang pertapa dari sekte Maosan entah dari mana muncul. Orang itu mungkin memang memiliki dendam dengan nenekmu. Dia mengorbankan separuh umurnya untuk menggunakan teknik rahasia kuno, peti mati awan darah. Dia langsung menyegel sebagian besar jiwa nenekmu. Nenekmu, dengan sekuat tenaga, menyelamatkan tubuh Zhao Xuan dan melarikan diri dari jebakan itu. Mendengar itu, Zhao He menjadi sangat marah. Orang-orang yang disebut ortodoks ini terlalu jahat. Kakek Lao berkata dengan pasrah. Kita, para penganut Tao kecil, hanyalah segelintir orang. Melawan mereka adalah hal yang mustahil. Zhao He segera bertanya, lalu bagaimana? Bagaimana dengan senior Zhou Xian? Bagaimana dengan Zhao Xuan? Kemana peti mati awan darah itu pergi? Kemudian mereka membawa peti mati awan darah ke tempat dengan energi yin yang sangat kuat, dan menyegelnya, dan tubuh nenekmu pasti ditarik kembali oleh peti mati awan darah. Saat itu, kami, beberapa orang tua yang tak kunjung mati, mendengar tentang iblis tua Zhou, dan menganggapnya sebagai representasi dari penganut Tao kecil seperti kami. Jadi kami bersatu untuk menyelamatkannya. Tapi kami gagal menyelamatkannya, dan hanya aku yang berhasil melarikan diri dari kota kematian. Mendengar itu, aku merasa tak berdaya. Nenek meninggal dengan cara yang tidak seharusnya dan disegel di kota kematian. Sejak lahir, aku hidup dalam penderitaan. Aku bisa hidup sampai sekarang semua berkat nenek yang menyelamatkanku. Sesulit apapun jalan di depan, aku, Xiao Ye, pasti akan menghancurkan peti mati awan darah itu. Orang-orang yang telah menyakitinya, akan kukirim satu persatu ke neraka. Meskipun aku harus menanggung karma yang buruk, dendam yang sebesar langit ini, hari ini aku tanggung. Setelah nenek dibunuh, dia meninggalkanku hantu kecil perempuan. Tapi makhluk itu hampir membunuhku. Untungnya, aku diselamatkan oleh istri hantuku. Setelah tahu aku cucunya, dia mengakuiku sebagai tuannya. Meskipun hantu kecil perempuan ini terlihat imut, dia bertahan hidup dengan memakan hantu jahat. Barusan, gadis kaya dari sekte Dao yang baru ku kenal dengan malu-malu mengundangku untuk tinggal di villa besarnya. Saat dia menceritakan kesulitannya padaku, tiba-tiba muncul bayangan hitam di depan mobil. Saat kami keluar untuk memeriksanya, orang itu menghilang. Saat itu juga, istriku tiba-tiba menarik bajuku dengan kuat. Ketika aku menoleh, kulihat bayangan hitam itu duduk di kursi belakang, dan mengulurkan tangannya ke arah Xiao Sui yang sedang tidur. Untungnya, Xiao Sui memiliki jimat Qi-X. Tapi saat itu, makhluk itu menyadari keberadaanku. Astaga, itu hantu jahat tanpa dagu. Ia mencekikku dan mencoba menggigitku. Saat hampir mati, aku mengeluarkan guci jiwa hantu kecil. Hantu kecil itu terbang keluar, dan menggigit setengah kepala makhluk itu. Lalu ia memakannya seperti jeli. Aku berkata dengan takut, kembalilah ke guci setelah kenyang. Tapi dia mengintip keluar, dan tidak mau kembali. Dia menggumam, mengatakan di luar nyaman. Sepertinya dia terlalu lama di dalam guci. Aku lalu berkata, jangan menakuti teman-temanku, dan jangan sentuh mereka. Dia sepertinya mengerti dan mengecilkan tubuhnya, berbaring di kepalaku seperti kucing kecil. Zhao Qian penasaran dan mengintip, tapi hantu kecil itu melihatnya, dan menggumam, membuat Zhao Qian menoleh ketakutan. Lalu makhluk kecil itu tampak puas. Setelah itu,
Zhao Qian terus mengajakku ke apartemen lajangnya, dan berkata, Xiao Sui perempuan, hotel tidak pantas. Lalu dia berakting lebih keras lagi. Kakakku baru kembali dari militer. Tempatnya penuh teman-teman yang berisik. Tidak bisa ditinggali. Lebih baik kau dan Xiao Sui tinggal di tempatku. Anggap saja ini undangan dari temanmu. Aku tidak bisa menolaknya dan akhirnya setuju. Zhao Qian tersenyum puas. Meskipun jarak ke kota hanya puluhan kilometer. Entah kenapa banyak sekali makhluk kotor. Bahkan beberapa hantu jahat mencoba menghentikan mobil kami di jalan. Untungnya, hantu kecil itu membantu kami. Lalu kami tiba di apartemen megah. Xiao Sui yang belum pernah melihat hal seperti ini sangat gembira. Lalu Zhao Qian mengajak Xiao Sui mandi bersama, dan berkata kepadaku, Ye, ada minuman di kulkas, ambil saja sendiri. Baiklah, aku akan nonton TV dulu. Tunggu kau kembali, lihat kulkas yang penuh ini. Lihat sofa empuk ini, hantu kecil. Keluarlah dan lihat dunia. Makhluk kecil itu keluar sambil menggumam. Dia penasaran melihatku minum seprite, dan meminta minum. Aku pun mengizinkannya. Dia memeluk botol yang lebih besar darinya dan minum dengan lahap. Aku ingat ketika nenek masih hidup. Ayam di rumah sering hilang. Nenek tidak pernah peduli. Mungkin nenek tahu itu ulah makhluk kecil ini. Aku menyalakan TV dengan santai. Tapi, kenapa gadis ini menonton ini? Aku tidak tahu Zhao Qian muncul di belakangku. Ye, wajahku langsung memerah. Zhao Qian juga tampak malu. Aku berpura-pura tenang dan berkata, TV-mu jernih sekali. Begitu dinyalakan, langsung muncul DP. Aku jadi canggung duduk selama setengah jam. Akhirnya Zhao Qian yang memecah keheningan. Kak Tian, aku mau cerita tentang keluargaku. Dan juga tentang aliran-aliran mistis di kota ini. Ternyata keluarga Zhao, Li, Zhang, dan Wang adalah 4 aliran mistis terbesar di kota. Aliran-aliran ini berasal dari ajaran Tao, mewarisi sebagian inti ajaran Taoisme. Tapi mereka juga punya ilmu sihir sendiri. Bisa dibilang keluarga kecil yang ahli sihir. Zhao Qian dan Zhao He adalah anak-anak keluarga Zhao. Belakangan, kakek mereka terkena penyakit aneh. Keluarga mereka tidak bisa menyembuhkannya. Jadi mereka memanggil Master Tao untuk melakukan ritual. Tapi anehnya, hantu jahat itu selalu kembali meskipun sudah diusir. Seolah-olah tidak mempan, kakek mereka pun menderita setiap hari. Ketiga anak keluarga Zhao kemudian mencari ahli di mana-mana, sambil diam-diam bersaing untuk menjadi kepala keluarga. Zhao Qian dan Zhao He pergi menemui nenekku, anak perempuan ketiga, meskipun tidak mewarisi ilmu Feng Shui keluarga Zhao. Berhasil mengundang kepala biara kuil Pantian, beserta pengikutnya. Lalu Xiao Sui berkata, meskipun ayahku ragu nenek sihir Zhou bisa diundang. Tapi Kak Ye, maukah kau menemaniku besok? Aku kan cuma pemelihara hantu kecil. Pergi ke sana pun tidak akan membantu. Lagi pula, banyak ahli Tao, mistis, dan Buddha di sana. Hantu-hantu itu pasti langsung kabur. Kak Tian, aku sudah melihat sendiri kemampuanmu. Lalu dia mulai menangis. Aku tidak tega melihat perempuan menangis. Jadi aku setuju. Melihatku setuju. Dia langsung gembira, dan bilang mau menuangkan kola untukku. Tapi saat membuka kulkas, ternyata kolanya sudah dihabiskan hantu kecil. Akhirnya, Xiao Sui menyuruhku istirahat. Aku mengikuti arahan Xiao Sui, tapi malah sampai di kamarnya. Aku teringat barang-barang peninggalan nenek. Aku mengambil guci, tapi ternyata guci itu berlubang. Hantu kecil langsung memeluk guci itu dengan penuh sayang, seolah-olah sangat sedih. Lalu ada banyak pecahan, dan makhluk kecil itu menangis terseduh-seduh. Kotak ini pasti yang dibawa nenek untuk membalas dendam. Di dalam guci-guci itu pasti berisi hantu-hantu kuat yang dipelihara nenek. Bahkan ada juga hantu selevel raja hantu. Mereka mungkin keluarga, teman, atau bahkan guru dan orang tua hantu kecil itu. Nenek membawa hantu-hantu yang kuat, tapi tidak tega membawa hantu kecil ini. Mungkin beliau sudah tahu kalau perjalanannya tidak akan kembali. Lalu hantu kecil itu memelukku. Tenang saja, nak, aku akan membalaskan dendam ini. Balas setimpal, kita kirim mereka ke neraka bersama-sama. Tiba-tiba angin dingin berhembus di belakangku.